Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Kita juga di sini sehat-sehat loh. Nah, di pagi hari kali ini, Kakak Gilang dan Kakak Yuda mau ajak semua adik-adik untuk bersama-sama bernyanyi dan memuji kemuliaan Tuhan. Nah, walaupun kita nggak sama-sama nih, nggak bertemu secara langsung pada hari Minggu ini, tapi kakak percaya kita semua harus punya sukacita. Nah, lagunya gampang banget, kita sering nyanyiin ini kalau lagi sekolah minggu. Sekarang kita langsung nyanyiin ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, walaupun kita semua jauh, kakak percaya nih, nggak ada yang bisa misahin kita. Nah, sekarang sebelum kita dengerin cerita-cerita dari kakak-kakak guru yang lain, yuk kita sama-sama berdoa supaya hati kita siap untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Yuk. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih pada hari Minggu ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon, siapkanlah hati kami, supaya kami dapat mendengar cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru pada hari ini dengan baik. Tuhan, beri juga kami kesehatan, agar kami selalu sehat dan terhindar dari segala virus ataupun penyakit yang sedang melanda. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga kami, Engkau jaga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Bunda Susi mau cerita tentang kekuatan suatu doa. Bunda Susi dibantu oleh Kakak Ecel. Kakak Ecel, kemari. Hai adik-adik. Nah, kenalkan, ini namanya Mama Sandy. Mama Sandy, Mama cantiknya dia. Sandy. Dan ini Papa Nicholas. Hai Papa Nicholas. Anaknya mana, Kak? Anaknya Namanya ini siapa? dia. Kak? Anaknya namanya Tommy. Oh, Hai Tommy. Hai Tommy. Mau dengar ceritanya? Ceritanya ini tentang kekuatan suatu doa. Mari kita dengarkan ceritanya yuk. Yuk. Pada suatu hari, Mama Sandy yang cantik ini panggil anaknya. Aduh, aku mau masak, tapi aku kurang sesuatu nih. Aku mau minta tolong Tommy aja deh pergi beli. Tommy, mana sih? Tommy, Iya Mama, Tommy di sini. Tommy, nanti Mama lagi masak, tapi Mama kurang satu minuman. Nah,
Mama minta tolong kamu beliin ya. Beli apa tuh, Mi? Beli minuman leci. Mama mau bikin es buah untuk nanti kita setelah makan malam. Mama mau bikin es leci tapi buah lecinya kurang. Jadi tolong belikan ya. Wah, buah leci kesukaan aku. Oke deh, Mas. Siap. Ya, tapi ingat, kamu harus ikutin jalan ya ke warung sana. Tidak boleh keluar dari jalur. Ingat ya, tidak boleh lari-lari ya. Jangan keluar dari jalur. Ingat kata mama. Oke, siap, Mama. Nah, ini uangnya. Hati-hati ya bawa uangnya. Oke deh, Mama. Yuk, kita pergi ke pasar. Dah. Dadah, Mama. Tommy pun pergi ke pasar. Aduh, kok pasar jauh banget ya? Kan Tommy capek. Wah, apa itu? Ada capung, lucu banget. Ayo kita kejar. Capung, tunggu aku, capung. Capung. Ya. Tanpa sadar, Tommy sudah keluar jalur adik-adik. Dan dia tidak sadar kalau dia masuk ke dalam hutan. Dan capung pun terbang jauh. Ya, capungnya jauh. Tommy nggak bisa kejar. Tommy, Loh. Tommy ada di mana? Kok jalannya di mana ya, teman-teman? Kayaknya Tommy nyasar nih. Gimana dong? Sepertinya aku harus kembali ke jalan yang tadi. Tapi di mana ya? Loh, duitku mana? Kok duit buat beli lecinya hilang? Aduh, aku harus gimana dong? Mau pulang nggak bisa, mau ke pasar juga nggak bisa. Duitnya hilang. Sekarang aku nyasar. Sedih. sementara di rumah, Mama kebingungan. Papa, Papa, Iya, Mama, kenapa? Pa, Tommy kok belum pulang-pulang ya? Padahal aku cuma suruh dia ke pasar beli leci dan letaknya tidak jauh. Seharusnya 30 menit dia sudah sampai ke rumah lagi. Kenapa ini sudah 2 jam tapi anaknya belum pulang juga? Aduh, gimana dong Pak? Apakah dia nyasar? Aduh, aku sedih, aku menyesal nyuruh Tommy. Aduh, gimana Pak? Gimana? Mama pun sedih. Mama sangat sedih. Papa mengatakan jangan sedih. Kata Papa, jangan sedih, Ma. Nanti Tommy pasti akan kembali. Kita doain Tommy aja yuk, biar Tommy bisa cepat pulang. Mama jangan sedih ya. Iya, ayo kita doa rosario, kita minta tolong Bunda Maria supaya menuntun Tommy bisa sampai ke rumah dengan selamat ya Pak. Iya. Kita berdoa ya Pak. Kita berdoa rosario ya Pak. Oke. Mama dan Papa pun berdoa rosario selama di rumah sambil berdoa. Mereka juga menitipkan ke teman-temannya apabila melihat Tommy. Sementara di hutan Di hutan Tommy kebingungan dan akhirnya dia memutuskan untuk berdoa. Tuhan, maafin Tommy ya kalau Tommy itu nakal. Tommy nggak ikutin apa kata Mama. Bunda Maria, tolong bantu Tommy ya, biar Tommy bisa cepat pulang. Tommy takut sendirian di sini di hutan. Selama di hutan, Tommy berjalan sambil berdoa. Salam Maria. Dia berjalan tanpa terasa. Dia seperti ada yang menuntunnya untuk jalan menuju pulang ke rumah. Saat dia berdoa.
Dan Tommy itu merasa, lah, ini kan jalan sudah dekat rumah. Wah, ini kan sudah dekat dengan rumah. Wow, sebaiknya aku cepat-cepat pulang ke rumah supaya mama dan papa tidak khawatir. Tommy pun berlari jalan ke rumah. Itu Tommy. Tommy anakku. Kau pulang juga, nak. Aduh, mama sudah ketakutan, mama sudah bingung. Oh Kamu iya, cerita. tadi aku nyasar di hutan soalnya ada capung. Capungnya cantik sekali. Jadi Tommy ikutin deh. Terus pas Tommy lagi kejar capungnya, duitnya jatuh. Terus Tommy nyasar di hutan. Tapi Tommy berdoa, minta tolong Bunda Maria agar membantu Tommy pulang ke rumah. Terus Tommy bisa pulang deh sekarang. Oh, puji syukur anakku sayang. Kami juga berdoa, mama dan papa dari tadi berdoa rosario untuk menuntun supaya kamu tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bunda Maria sudah mengembalikan Tommy bersama-sama kami. Terima kasih. Terima kasih Bunda Maria. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menemani Tommy. Nah, adik-adik, itulah Tommy. Dia tidak mendengarkan kata mamahnya. Dia lupa kalau harus jalan ya di jalur yang tidak boleh keluar dari jalur. Tapi Tommy lupa begitu dia melihat kupu-kupu capung ya, melihat capung yang cantik. Dan ternyata tapi karena kekuatan doa, Tommy berdoa, mama dan papa pun berdoa, sehingga Tommy selamat sampai di rumah dengan selamat. Oke, kita juga harus rajin berdoa ya adik-adik. Kalian juga harus rajin berdoa, selalu berdoa memuji Tuhan, dan setiap kali ada masalah selalu minta bantuan sama Tuhan Yesus, dan minta tolong juga Bunda Maria untuk bantu kita mendoakan. Sampai ketemu lagi adik-adik di cerita yang lain. Adik-adik, kali ini kakak mau cerita tentang kisahnya Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Nama malaikat itu adalah Gabriel. Ketika Allah meminta malaikatnya untuk menemui Maria di suatu tempat yang bernama Nazaret, malaikat itu pergi dan menemui Maria di tempat itu. Lalu ketika malaikat itu bertemu dengan Maria, berkatalah malaikat itu, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan memberkati engkau." Lalu Maria kaget, ada malaikat Tuhan yang datang menemuinya. Kata malaikat itu lagi kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin? Aku belum memiliki suami." Lalu jawab malaikat itu kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanak saudaramu itu juga sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Dan saat ini sudah masuk bulan ke-6 bagi dia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lalu kata Maria kepada malaikat Tuhan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat Tuhan pergi meninggalkan Maria. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang ada di dalam perut Elizabeth. Lalu dengan suara nyaring Elizabeth berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam perutku lonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, adik-adik, demikian cerita kakak mengenai kisah Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nah, semoga di bulan Maria ini kita semakin bisa merasakan kebaikan Bunda Maria, doa-doa Bunda Maria kepada kita. Halo adik-adik, apa kabar? Masih di rumah aja kan? Balik lagi nih ketemu dengan Kakak Lona. Hari ini Kakak Lona mau cerita tentang sesuatu yang keren, yang hebat banget. Sebelum kakak cerita, kakak mau nanya dulu nih. Ada yang udah pernah ketemu Bunda Maria secara langsung? Tenang aja, Kakak Lona juga belum pernah ketemu kok. Nah, tapi Kakak Lona mau cerita nih tentang 3 orang anak yang udah pernah loh ketemu dan ngobrol langsung dengan Bunda Maria. Nama 3 anak ini adalah Lucia, Francisco, dan Jacinta. Mereka bertiga ini adalah gembala, dan mereka bertiga ini bersaudara. Satu keluarganya merupakan gembala di sebuah kota yang bernama Fatima. Letak kota Fatima ini adanya di Portugal, di Eropa sana. Nah, suatu hari Lucia, Francisco, dan Jacinta mereka bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang bermandikan cahaya, mukanya cantik, bersinar-sinar. Pokoknya cantik banget deh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, tapi wanita ini gak mau kasih tahu kepada mereka siapa dia. Wanita ini merahasiakan namanya, dari mana, dan wanita ini cuma mau kasih pesan kepada 3 orang anak ini. Kalau ia akan berjanji untuk datang setiap tanggal 13 dimulai dari bulan Mei. Nah, setelah itu wanita cantik ini datang dan bertemu dengan 3 anak ini dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan terakhir Oktober. Tahun 1917. Udah lama banget ya, 1917. Nah, wanita ini mau ngapain sih ketemu dengan 3 anak ini? Ternyata wanita ini menampakkan diri kepada 3 anak gembala itu untuk mengajarkan doa rosario sambil berbagi rahasia tentang kehidupan di dunia, tentang kehidupan manusia, dan alam kematian. Nah, ketika berita ini didengar oleh tetangganya, masyarakat sekitar, masyarakat kota-kota tetangganya Fatima, mereka awalnya gak percaya. Mereka bilang, ini mah pasti bisa-bisaan anak kecil aja nih. Ini mah bohong aja, pasti anak kecil itu main-main aja, bohongin kita orang dewasa. Tapi karena kejadiannya berlangsung berulang-ulang, tadi kan kakak bilang setiap tanggal 13, di antara bulan Mei sampai bulan Oktober, lama-lama tetangganya, orang-orang lain pada penasaran. Ini Lucia, Francisco, dan Jacinta ketemu siapa sih? Lalu
pada tanggal 13 Oktober 1917, 70.000 orang berkumpul di suatu ladang yang luas setelah mendengar berita bahwa wanita itu akan menampakkan diri lagi kepada mereka untuk terakhir kalinya. Nah, sebelumnya adik-adik udah bisa tebak belum? Kira-kira wanita yang bercahaya itu yang datang siapa ya? Betul, Bunda Maria. Nah, banyak sekali pengunjung yang datang ke ladang itu dari seluruh kota di Portugal, termasuk wartawan dari koran, dari TV, dari majalah. Mereka penasaran, pengen tahu siapa sih wanita bercahaya ini yang katanya banyak kasih pesan-pesan kehidupan kepada 3 anak gembala tadi. Nah, sebelum Bunda Maria menampakkan diri, terjadi hujan lebat, hujan yang sangat besar, tapi orang-orang tetap mau melihat wanita bercahaya ini. Hujan lebat gak bikin mereka pulang. Nah, jam 12 siang, hujan lebatnya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba langitnya terbuka. Mataharinya muncul. Muncul matahari. Namun, makin lama mereka lihat, kok mataharinya makin dekat ke kita. Mendekat, habis itu berputar-putar mataharinya. Orang-orang berteriak ketakutan. Tolong, apa ini hari kiamat? Semua bertanya-tanya seperti itu. Nah, ketika suasananya kacau, Lucia menenangkan mereka semua bahwa wanita ini akan pergi jauh dan menyampaikan kepada orang-orang ini untuk rajin berdoa rosario dan juga untuk membangun gereja di lokasi ini, di lokasi tempat mereka melihat matahari berputar itu. Nah, setelah itu langitnya kembali terang. Biasa aja, seperti nggak terjadi apa-apa. Sampai saat ini, nggak ada yang bisa jelasin itu apa sih? Kenapa mataharinya bisa berputar-putar? Ya, itu adalah keajaiban dari Tuhan. Keajaiban Bunda Maria yang mau datang menyampaikan pesan-pesan untuk membawa perdamaian di dunia. Dan pesan-pesannya disampaikan lewat 3 anak tadi, Lucia, Francisco, dan Jacinta. Nah, adik-adik, sekarang kan bulan Mei nih, kebetulan banget bertepatan dengan bulan pertama ketiga anak gembala itu bertemu dengan Bunda Maria. Dan bulan ini juga dikenal sebagai bulan Maria. Adik-adik sudah rajin berdoa rosario belum? Ayo mulai berdoa rosario ya, bareng-bareng sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama semuanya. Berdoa supaya bumi kita semakin baik, supaya wabah COVID-19 ini berakhir, dan semoga kita semua sehat. Oke? Nah, adik-adik sekarang kita bikin kreativitas yuk. Adik, hari ini kita mau bikin Bunda Maria. Seperti ini. Oke, gimana sih caranya? Mudah kok. Jadi, kita siapkan kertas, dilipat 2, panjangnya sekitar 15 cm. Ya, ini kertasnya. Panjang ini kita lipat 2. Lalu kita lipat lagi setengah. Setelah itu, kita gambar seperti ini. Lalu kita gunting. Jadilah badannya. Ya, jadi badannya ya. Lalu kita mau bikin kepala. Kita bikin bundaran, lingkaran, diameternya sekitar 7 cm. Ya, 7 cm.
Lalu kertas warna yang warna biru kita lipat 2. Kita lipat 2 ya tadi. Kita lipat 2. Kita kasih lem sedikit supaya tidak lepas. Sudah. Lalu kepalanya kita tempel, tapi jangan taruh di ujung. Kita tempel di tengah-tengah begini. Kita tempel supaya nanti yang di atasnya kita lipat seperti ini. Ya. Kita tempel ya. Lalu udah ditempel, yang atasnya kita tempel. Jadi seperti poni. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting mengikuti kepalanya saja, tapi tidak usah sampai ngepas-ngepas. Kita gunting seperti ini. Sudah? Kalau sudah, lalu kita tempel. Tapi masukinnya begini, di kepalanya. Jangan ditutup bawahnya ya. Nah, kita selipkan. Tempel. Sudah jadi? Kalau sudah jadi, kita bikin hati. Kurang lebih ukurannya lebarnya sekitar 7,5 cm kali 8 cm. Kita tempel ya hatinya ya. Lihat, hatinya sudah ditempel. Lalu tinggal kita bikin tangannya. Nah, tangannya kita bikin lingkaran 2,5 cm diameternya. Kita tempel di kiri kanannya. Jadi deh, sudah jadi, cantik kan? Lalu kita tinggal kasih mata. Dan mulutnya kita gambar. Kalian kan pinter ya, pasti pada pinter deh gambarnya deh. Mana ya? Hitamnya enggak. Kita kasih mata, kita kasih hidung, dan kita kasih mulut. Bajunya bisa kita hias, terserah kalian menghiasnya. Dan gambarnya sudah jadi deh. Ada 2 tuh. Yuk, bikin yuk. Nanti kalau udah bikin, jangan lupa difoto. Ya, nanti kita share ke grup ya. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, kita tutup sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa,
Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu Bunda Maria, karena bulan ini merupakan bulan Maria. Jadi untuk memperingati, kita sama-sama nyanyiin lagu Bunda Maria ya. Di lodas di gua sunyi terpancing, tempatlah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengajaran dan sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan kakak-kakak guru, untuk bercerita dan mengajar hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa semoga virus corona segera berakhir dan segera tidak ada lagi di dunia ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan seperti biasanya dan dapat kembali lagi ke sekolah ataupun ke sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Yesus Putramu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah adik-adik. Dadah. Sampai ketemu lagi ya dengan kakak-kakak. Kakak-kakak kangen banget untuk ketemu langsung. Dadah.